Oke, sekarang kita akan setup mini projectnya. Jadi kita akan fokus buat halaman kayak gini dulu. Terus untuk gambarnya, teman-teman nggak usah cari-cari, udah gue siapin di sini. Nanti akan gue sertain di deskripsinya. Kalau misalkan mau pakai gambar lain ya bisa aja, tinggal minta ke Gemini Banana buat nge-generate, terus dihapus backgroundnya pakai remove background. Tinggal searching aja di Google, habis itu terus tinggal pangkas biar menyesuaikan. Terus kalau gambarnya nggak mau kayak gini, bisa cari juga di Unsplash atau di sumber lain gitu juga boleh. Tapi kalau misalkan mau sama, ya ini gue udah siapin, nanti gue sertain di deskripsi. Terus sekarang kita mau menginisialisasi projectnya dengan menggunakan GitHub. Jadi ya kita pakai GitHub. Terus new buat repository baru. Terus gue kasih nama gini, YT mini project. Terus tadi belanja aku gitu ya, atau e-commerce gini aja deh, belanjaku. Oke, konfigurasinya public, nggak usah pakai template dulu. Add readme mungkin nanti, tapi sekarang nggak usah dulu. Git ignore karena kita nggak pakai npm kayak install gitu. Terus buat install modul lah pokoknya, nggak ada not modulnya. Nah, kita nggak perlu tuh pakai git ignore. Terus license ini kan latihan doang, nggak usah pakai license. Create repository. Terus salin di sini ya ini, atau bisa juga di sini tuh sama aja. Salin, terus kita buka VS Code. Nah, ini tampilan awal VS Code. Kalau misalkan teman-teman sebelumnya udah ngelakuin coding terus bingung gimana cara ketampilan awal kayak gini, nah di sini ya di new, terus di file, terus new window. Nah, jadi kayak gini. Terus ini ya, explore ini, terus kita clone ini, cari ini. Nah, ini clone repository. Agak lemot. Nah, clone repository, begitu ini diklik muncul kayak gini ya. Terus kita patch yang udah kita copy tadi, yang dari GitHub, yang dari dari sini tuh clone repository. Terus kita mau masukinnya di mana? Nah, kita masukin di desktop sini aja. Nah, udah ya kayak gini. Terus apa aja yang perlu disiapin? Pasti extension ya. Extension wajib sih. Ini auto close tag ini udah termasuk auto rename tag dan auto complete text. Ini sih maksudnya auto complete text. Auto complete text ini udah include auto close tag dan auto rename tag. Kalau misalkan mau install satu-satu, auto close tag install, terus auto rename tag install, itu juga boleh. Tapi gue saranin install aja ini satu, ini auto complete text, nanti udah otomatis install dua ini. Terus ini better comment gak wajib sih ya. Ya kalau misalkan nggak dibagiin kodenya ke temennya, itu nggak usah pakai better comment, nggak apa-apa. Terus apalagi ya, ini juga nggak wajib kok, the snap ini buat bagiin juga. Nah, ini si CSS pick, jadi ketika kita hover biar nanti muncul CSS nya. Maksudnya kelasnya nanti gue jelasin deh kalau udah kita buat projectnya. Jadi apa aja tadi, ini CSS pick, terus auto complete text, terus live preview wajib ya, live preview. Nah, HTML boilerplate, ini JavaScript ES6 kode snippet ini juga perlu. Ini live preview. Ya teman-teman install dulu yang gue sebutin. Terus ini patch intelligent prettier. Nah, udah gitu aja sih.
Nah, mungkin kalau misalkan mau pakai inline suggestion yang unlimited bisa pakai Supermaven. Nah ini karena di GitHub Copilot itu ada batasannya. Nah kalau Supermaven itu unlimited inline suggestionnya. Oke, sekarang kita inisialisasi projectnya. Jadi pasti pertama kita buat index HTML. Terus kita buat folder asset. Di dalam folder asset kita buat juga folder CSS. Terus masih di folder asset kita buat juga folder JS karena kita kan pakai JavaScript. Terus ini kan tadi kan gue jelasin di sini kita sumber gambarnya gitu pakai ini ya. Ini logonya pakai image kit dari akun gue, terus ini sepatunya, dan ini buat gambar produknya di card produknya tadi pakai Unsplash. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai CDN kayak gini, CDN itu Content Delivery Network, yaitu link-link kayak gini. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai ini, maunya ngedownload gambarnya, nah teman-teman tuh bisa di sini tuh buat folder kok di sini sih masih di folder asset, buat folder images kayak img atau images gitu. Nah images gini sih biasanya, tapi karena untuk gambarnya gue pakai CDN dan gue saranin teman-teman juga pakai CDN. Kenapa? Karena biar kita tuh nggak perlu download gitu loh, tinggal ikutin yang di video ini, nggak perlu download apapun. Nah mungkin ya kalau baru pertama kali mengenal coding ya mungkin harus download VS Code ya mungkin. Nah oke, jadi gue nggak pakai ini gue hapus dulu. Mana move, nah ini pak move delete. Nah oke, jadi kayak gini. Terus di sini kita buat juga style CSS. Terus di sini kita buat juga main.js, bisa main atau app gitu. Kalau app itu kan kayaknya digunakan kalau misalkan untuk mainan framework gitu ya. Jadi kita main JS gitu. Terus kita hubungin. Pertama kita buka index HTML. Tanda seru terus enter. Nah, kayak gini ya. Oke, jadi kita buat dulu deh, buat ngeceknya apakah nanti udah terhubung. Nah, H1 hello world. Terus di sini deh kita hubungin link CSS. Ini link titik 2 CSS. Nah, ini hrefnya ini kan by default install CSS, padahal kan kita kan nggak ada tuh. Ya ada di install CSS tapi patch-nya kan salah. Jadi ini perlu kita ganti. Kita masuk ke aset ya, aset terus CSS style CSS. Jadi di sini aset CSS style CSS. Terus di bagian sini, nah ini script udah ada inline suggestion-nya, tinggal tab. Nah oke, sekarang buat ngeceknya gini deh, kita preview dulu, show preview. Nah gini ya, udah muncul hello world. Kita buka di browser. Oke, nah kayak gini. Ini di refresh ya, tetap kayak gini doang. Oke, sekarang kita cek apakah udah kehubung ke CSS dan JS-nya. Caranya gini, kita kasih dulu style-nya. Misalnya untuk color-nya ya kita pakai aqua gitu aja. Terus di sini kita panggil console log hello world gitu. Nah kayak gini kita udah isi di style CSS, udah di main.js. Nah kita coba lihat lagi. Nah udah ya, udah ke style, artinya udah terhubung CSS-nya. Kita untuk coba lihat JS-nya. Caranya klik tombol F12 di Windows. Kalau di Mac atau di Linux gue nggak tahu ya, karena gue nggak pakai. Terus di sini di konsol
script.js, coba kita reload. Asset.js, script.js. Oh, berarti ini belum terhubung asset.js. Oh, ini script.js. Ini sedangkan di sini kan main.js gitu ya. Ya, harus sesuai sih. Kalau di sini tadi script.js ya, di sini script.js. Kalau di sini main.js, di sini main.js gitu. Oke, ini berarti udah terhubung. Sip. Oke, itu dulu untuk setup-nya.